Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu kembali di Renungan Hal yang Kusyukuri hari ini episode kedua. Dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersyukur tentang sebuah hal, yakni arah hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di zaman pandemi seperti ini, kita bisa melihat ada banyak orang kehilangan arah hidupnya. Ada banyak yang mengeluh, saya sudah berencana A, tetapi karena pandemi, rencana A ini menemui jalan buntu. Dan tidak ada lagi solusi. Sehingga bagi orang-orang yang ingin terus melanjutkan kehidupan, mereka akhirnya membuat plan yang lain. Plan B, bahkan ada yang membuat plan C sampai seterusnya. Jadi kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara, arah hidup adalah hal yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Tidak seperti nafas yang kemarin kita renungkan, tidak seperti pekerjaan yang kita jalani setiap hari, tidak kelihatan seperti anggota keluarga yang kita kasihi, tetapi arah hidup adalah sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan dari kecil, arah ini selalu diajarkan, bukan? Bahwa dari kecil kita dituntun untuk memiliki arah yang benar. Dari hal-hal paling sederhana saja seperti mungkin makan. 3 kali sehari itu kita diatur. Bagaimana kita supaya bisa sehat dengan memakan makanan yang cukup gizinya. Untuk aktivitas kita pun juga diatur, dibiasakan. Bangun jam berapa, melakukan apa sepanjang hari, dan tidurnya jam berapa. Dan harapannya ketika kita beranjak dewasa, kebiasaan-kebiasaan ini akan kita bawa terus supaya arah kehidupan kita menjadi tertata. Nah Bapak Ibu Saudara, permasalahannya bahwa tidak semua orang bisa merasakan bahwa dia harus tetap punya arah. Tidak semua orang merasakan di hari ini dia masih terarah ke satu tujuan yang jelas. Banyak Bapak Ibu Saudara di zaman sekarang, orang-orang yang justru tidak merasa punya arah yang jelas dalam hidupnya. Ada banyak juga yang merasa bahwa semakin dia dewasa, dia semakin bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Tidak ada lagi yang bisa mengatur dirinya. Padahal Bapak Ibu Saudara, arah bukanlah belenggu. Bukanlah kekang supaya hidup kita menjadi tidak nyaman, tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini. Tetapi arah justru menyelamatkan kita dari pilihan-pilihan yang tidak berguna di dalam hidup ini. Betul bahwa kita adalah orang yang bebas, tetapi kebebasan ini perlu dipertanggungjawabkan supaya kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan Mazmur 73 ayat 21-24 yang berbunyi demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini adalah sebuah mazmur yang indah Bapak Ibu Saudara, yang bersaksi bahwa ketika kita kehilangan arah, ketika kita merasa tidak tahu apa-apa, kita merasa dungu, kita merasa tidak punya lagi inspirasi untuk melangkah ke arah yang mana. Mazmur 73 bersaksi bahwa aku memegang tangan Tuhan. Dan Tuhan pun memegang tangan kananku. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memegang tangan kita, Tuhan tuntun kita kepada kemuliaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu mensyukuri hal ini. Ketika kita masih merasakan adanya arah yang perlu kita tuju, arah yang bermakna, itu semua adalah pemberian Tuhan bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa dan harus menuju kemana. Kita merasa semua jalan tertutup, semua jalan adalah jalan buntu.
dan Tuhan seperti tidak membukakan jalan keluar. Tetapi dalam Mazmur kita belajar bahwa Tuhan memberikan kita berkat ini, yakni bahwa Tuhan tetap kasih kita arah yang perlu kita tuju, kita jalani, sehingga kita pun dalam berjuang, kita melakukan sesuatu yang tidak sia-sia. Tuhan juga berikan jalan keluar senantiasa ketika kita di dalam perjalanan menemui kerikil-kerikil atau jalan yang berliku. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, dengan renungan yang singkat ini, biarlah kita semua bersyukur bahwa Tuhan masih baik kepada kita. Kita semua menjadi orang-orang yang memiliki arah hidup. Kita bukan orang-orang yang kehilangan arah. Kita dituntun oleh tangan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa berada di dalam kesehatan, dan biarlah kita semua tetap berpegang kepada firman Tuhan, sumber kekuatan kita, dan kita selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.